Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa tafaddala 'alaina bi bayani syara'i' wal ahkam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam sayyidil arab wal ajam, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati Abi, Umi, Dewan Asatidz, Dewan Santri, dan seluruh mahasiswa, mahasiswi yang sangat kami banggakan. Makan kurma di atas nampan, minumnya es Fanta. Marhaban ya Ramadan, mari kita sambut dengan bahagia dan cinta. Ucapan selamat yang kedua, saya ingin menyampaikan selamat kepada Ketua Dewan Santri terpilih Kang Rifal dan Teh Rohmatika. Dan terima kasih kepada Dewan Santri yang telah berkontribusi yang sangat luar biasa di kabinet sebelumnya. Mau saya kasih pantun juga? Boleh. Lihat beruang, makan tahu. Semangat berjuang, semoga berkah dan sukses selalu. Berbicara tentang memaknai dan menyambut Ramadan dengan cinta. Kata orang barat seperti ini, love is nothing without action. Cinta itu tak ada gunanya tanpa aksi. Aksi di sini yang dimaksud adalah transformasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita ketahui bahwasannya puasa itu tidak hanya diwajibkan terhadap umatnya Nabi Muhammad saja, namun juga diwajibkan kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Tidak hanya itu teman-teman, bahwa puasa itu tidak hanya dikenal atau dilakukan oleh umat Islam saja, namun juga umat Hindu juga merayakan hal itu, yang dikenal dengan yang namanya upawasa, dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sedangkan di istilah umat Buddha itu dengan upasata, istilahnya juga seperti itu, pengendalian diri dan pendekatan diri kepada Tuhannya. Sedangkan umat Kristen pun juga mengenal akan puasa itu dengan istilah puasa, ada juga yang mengatakan dengan istilah pantang gitu. Pantang itu juga membatasi diri dari keinginan-keinginan duniawi dan juga pendekatan diri kepada Tuhannya. Jadi puasa ini adalah suatu ibadah yang spesial. Puasa tidak hanya bagi umat selain Islam, hewan pun juga menjadi sesuatu yang bermakna dan yang indah, itu butuh puasa. Seperti contoh ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu yang indah, itu lewat berpuasa. Begitu juga ayam ingin menetas, telur itu 21 hari induknya itu berpuasa. Begitu juga kita menjadi pribadi yang baik, yang lebih baik, maka kita harus maknai puasa ini dengan sebaik-baiknya, transformasi diri menjadi yang lebih baik. Para ulama menjelaskan bahwa puasa itu setidaknya memiliki 3 faedah. Faedah yang pertama yaitu faedah ruhiyah.
Faidah ruhiyah itu apa? Faidah yang memberikan dampak psikologis yang baik pada diri kita, dampak batiniah yang baik, ruhiyah yang baik, spiritualitas yang baik dalam diri kita. Karena kenapa? Ingin mencapai kebahagiaan itu tidak cukup dengan uang. Elon Musk, seorang miliarder terkaya di dunia ini yang memiliki 14.000 triliun, di mana kalkulasinya itu nyampe 650 tahun dia hidup untuk menghabiskan, itu masih bisa. Setiap harinya 15 miliar. Namun dia dalam Twitternya, dia bilang bahwa dia tidak menggapai kebahagiaan itu. Maka uang itu bukan satu-satunya untuk menggapai kebahagiaan. Maka puasa itu juga, puasa ini juga menjadi solusi mendapatkan ketenangan batin atau faidah ruhiyah. Dan yang kedua, yaitu ada faidah ijtimaiyah. Faidah di mana kita itu bisa membangun solidaritas yang baik, takjil bersama, bagi-bagi takjil, kemudian buka puasa, bukber bareng dengan teman-teman yang lain. Tetapi di sini teman-teman bukan, wah saya sudah punya list nih teman-teman DS, ya bukber hari ke-1 di Gacuan, yang kedua di kaki 5, yang ketiga dan di mana-mana. Dan itu sebenarnya bukan seperti itu maksudnya, tetapi harus membangun persaudaraan atau ijtimaiyah sosial yang baik. Namun teman-teman ada pengendalian diri itu agar tidak ya menghambur-hamburkan harta. Karena hakikat dari puasa itu menahan diri dari nafsu duniawi. Yang ketiga yaitu ada faidah sihiyah. Puasa itu memiliki faidah keutamaan. Apa? Kesehatan. Banyak ilmuwan mengatakan, banyak para dokter mengatakan bahwasannya puasa itu salah satu cara untuk mendetoksifikasi racun-racun yang ada dalam diri kita. Itulah puasa. Dan berikutnya saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan dalam hadis qudsi, bahwasannya yaqulullahu azza wa jalla fi syahri Ramadan salas marrat. Allah itu berkata atau menantang kepada hambanya 3 kali pada bulan Ramadan itu, atau malam bulan Ramadan itu. Yang pertama yaitu hal min sa'il fa'utiyahu. Barang siapa yang meminta, kalian ingin cepat lulus, kalian ingin dimudahkan jodohnya, kita ingin dimudahkan rezekinya, maka berdoalah di malam bulan puasa. Karena apa? Kata Allah sendiri dalam hadis qudsinya itu hal min sa'il fa'utiyahu. Yang kedua yaitu hal min ta'ib fa'atubah. Bagi orang yang bertaubat kepadaku di bulan Ramadan, maka saya akan mengampuninya, maka saya akan memberikan atau menerima taubatnya. Dan yang terakhir yaitu hal min mustaghfir faghfirullah. Bagi orang yang beristighfar kepadaku, maka saya pasti akan mengampuni segala dosa-dosanya. Semoga kita semuanya bisa memaknai, bisa mewarnai bulan Ramadan ini dengan penuh kebaikan, sehingga kita menjadi insan-insan paripurna, layaknya ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang indah. Itulah kultum pada malam pertama Ramadan tahun ini. Semoga berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.